Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak terakhir. Ini Kak. Ini apa ya? Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi. Tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita berputus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
bicek-bicek, payo kita antisipasi sama mutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbek yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami siap ke di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, gara-gara Sudem ketahuan selingkuh di jero hotel di kawasan Arifai oleh bininya dewek, laju buat oknum dokter inisial WH jalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Jero dakwaan JPU, terdakwa oknum dokter inisial WH dijerat jero pasal tentang KDRT. Kasus ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, di mana terdakwa inisial WH, oknum dokter ini jalani persidangan juru kasus KDRT. Juru persidangan yang agenda pemeriksaan saksi terungkap, aman terdakwa oknum dokter inisial WH ini sudem dipergoki bininya ngamar sama betino di hotel kawasan Jalan Arifai. Habis kena pergoi bini terdakwa maksa masuk kamar tapi dihalangi oleh terdakwa. Di mana aksi sempat buat bini terdakwa ngalami luka memar karena dihalangi nak masuk ke jero kamar. Dari kejadian inilah bini terdakwa yang rupa ke dokter juga ngelapor ke kejadian ini ke pihak kepolisian, sehingga sampai ke proses persidangan. Untuk kasus ini terdakwa oknum dokter inisial WH ini dijerat JPU jero dakwaan dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, sama pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Sehabis pemeriksaan saksi, persidangan pun balen lagi ngalami penundaan jero pemeriksaan saksi yang lain lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, tersangka pencurian motor Erza Saputra berhasil ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Pelaju di kediamannya di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat. Dari tangan tersangka berhasil diaman ke barang bukti siko unit kunci letter T, obeng sama pukul besi.
Residivis kasus pencurian motor Erza Syaiputra 21 tahun berhasil ditangkap anggota unit reskrim Polsek Pelaju di kediamannya di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti obeng ketok, pukul besi sama kunci letter T. Pas dimintai keterangan, tersangka ngungkapkan kalau dirinya baru 2 kali maling motor dan duit hasil jajo motor digunakan untuk makan sama beli narkoba. Maling motor? 2 kali, Pak. Itu apa itu? Penggelapan apa maling motor? Motor galak, Pak. Motor galak. Pernah terbuang gitu? Belum, Pak. Belum. Motor apa terakhir kita paling? Beat. Beat jual kemana? Gandus, Pak. Gandus berapa? 2 juta, Pak. Untuk apa duitnya? Beli HP, Pak. Beli HP nyabu ya? Iya, Pak. Itu sudah... Terkait hal tersebut, Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Kurniawan Siswandi mengungkapkan modus yang dilakukan pelaku dengan cara mantau motor yang nak dipalingnya. Sudem itu langsung bongkar motor korban make kunci letter T. Sudem itu motor hasil palingan dijajok ke digandus. Memang dia hunting, sampai di TKP melihat ada motor dalam garasi. Jadi pelaku ini langsung membongkar garasi, langsung membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil menghidupkan motor langsung dibawa lari. Pelaku sendirian saat melakukan aksinya? Pelaku lakukan sendirian, jadi langsung dijual ke arah Gandus. Residivis lah? Residivis. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Tangis histeris warnoi tertangkapnya Ali, pelaku pembunuh korban Denny Triyono. Oleh bini korban dibantu massa belanja di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Pelaku yang buron selama 7 tahun ini langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ngerasa dak nyangko, Yuli 44 tahun, mek rumah tangga, warga Lorong Ogan, Kelurahan Satulu, nemui pembunuh lakinya yang buron selama 7 tahun, pas lagi belanja di Pasar 16 Ilir. Pas lihat pembunuh lakinya itu, Yuli langsung teriak histeris minta tolong massa nangkep pelaku tersebut. Sehingga massa langsung nangkep pelaku, selanjutnya langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Penangkapan pelaku pembunuhan tersebut disambut antusias oleh keluarga korban, sampai mek korban yang hadir nangis histeris di jabur ruang riksa unit Pidum. Pas ditanya, pelaku ngaku kalau dirinya cuma megangi, tapi massa yang lanjak ke nyo. Apa dia masalahnya? Masalahnya apa? Apa dia masalahnya apa? Ya, dia ini datang berbala apa itu. Pas dimintai keterangan, Yuli ngungkap ke pembunuhan tersebut terjadi di tahun 2013 lalu di Jalan Majapahit 6, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan SU1. Korban Denny Triyono dikeroyok oleh pelaku Ali karena perkara ponakannya yang bebala sama keluarga pelaku pas main bola. Pas korban datang, korban langsung dikeroyok sehingga mengalami luka bacok di sekujur tubuh sama luka gebukan benda tumpul. Datang langsung dikeroyoknya. Satu rombongan dia nih. Iya, banyak Pak Masa. Dia ini yang jaga dalangnya. Adik Pak badan laki aku dikeroyok. Ada fotonya di rumah ada kali. Dia apa itu? Hah? Pakai apa dikeroyoknya? Ya pakai tangan. Pakai pedang. Banyak macam. Kapan saja? Tahun berapa? 2013. Sudah lama ya? Sudah lama. Nah di palaknya sini pasti mandi ke bonyok palaknya. Selanjutnya pelaku langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di unit pidana umum Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, pasangan laki bini bejajo sabu buat kebutuhan ekonomi. Saksi ke beritanya abis yang siko ini. Tetap di Gerbak. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama,
dan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak kita. Ini Kak. Ini apa ya? Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama orang tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Mau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngaruh ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kata perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi tuh sudah nyapa ke Kak Ferol berkali-kali.
bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau kasih Mirsa, masih di Gerbek. Sepasang laki bini di Kabupaten Musi Banyuasin diaman ke polisi karena berjualan sabu. Aksi yang dilakukan pasangan laki bini ini karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pasangan laki bini warga Kecamatan Jirak Jaya, Musi Banyuasin diamankan saat narkoba Polres Muba karena ngedarkan narkoba jenis sabu. Juru pemeriksaan yang dilakukan, pasangan ini ngaku terpaksa jajokan narkoba untuk nyukupi kebutuhan hidupnya. Kedua tersangka ngakui baru 2 bulan jalani bisnis salam tersebut. Selain dijajokan, tersangka bernama Effendi juga ngaku sudah pakai sabu. Tertangkapnya pasangan laki bini ini berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di wilayah Jirak Jaya. Sesudah melakukan penyelidikan, akhirnya para tersangka berhasil ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Muba. Ini kan keterlibatan ada suami istri Bang, ini sudah lama jadi DPO kita, gimana Bang? Enggak, ini baru aja diketahui kan, kita dapat informasi, sudah coba diselidiki dan diungkap sama anggota. Tapi karena dia mengedar, jadi mungkin lebih cepat ketangkap. Karena ada penjualan-penjualan dalam jumlah kecil yang dia lakukan, sehingga kita coba diselidiki bisa diketahui oleh petugas kita di lapangan. Ada keterlibatan jaringan keluar atau gimana Bang? Kalau kecil-kecil begini, kalau saya pikir jaringan itu paling jaringan pedagang-pedagang ini ya. Ngecer ya Bang? Orang yang ngecer-ngecer juga diambil. Gitu, jadi jumlah yang sedikit itu dipecah ke dia juga ikut kembali mecah-mecahin dalam paket-paket yang tadi seperti disampaikan. Dia bisa jual di paket-paket yang harga 100.000. Nah, kalau kita pengalaman biasa yang orang yang ngecer-ngecer begitu. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, pasangan laki bini tersebut dikenakan pasal 114 sama 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, karena diduga ngelaku perusakan pondok samo pagar beton punya PA, oknum anggota TNI AL berinisial KOP KFM dilapor ke Detasemen Polisi Militer Lanal Palembang.
Korban sampai sekarang masih nunggu niat baik dari pelaku yang lupa ke oknum anggota TNI Angkatan Laut ini. PA yang dikawani oleh kuasa hukumnya datangi kantor detasemen polisi militer Lanar Palembang untuk ngelapor ke oknum TNI AL yang jadi pelaku pengerusakan pondok Samupager Betonyo yang berada di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Oknum anggota TNI AL yang berinisial Kopka FM diduga sudah menjadi eksekutor dari pengerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi korban PADW. Kuasa hukum dari PA, Advokat Joni YAP, ngatoke kalau dia sama kliennya datang ke PM Angkatan Laut untuk ngelapor ke pelaku pengerusakan oleh oknum TNI AL. Pengerusakan dewek berupa pondok sama pagar beton dengan guna ke godam besi. Sedangkan korban tak tahu apa tujuan pelaku ngelakukan pengerusakannya. Sampai pelaku dilapor ke, korban masih nunggu itikat baik dari pelaku. Oknum Angkatan Laut yang telah melakukan perusakan terhadap pagar dan pondok milik klien kami ini. Tapi kejadiannya itu kurang lebih di tahun 2019 dengan beberapa orang temannya dia merusak sebuah pagar dan pondok rumah milik di atas tanah milik klien kami ini. Di Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar. Karena itu kami meminta kepada Pomal Angkatan Laut ini untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Dari pengerusakan itu, korban PA mengalami kerugian sebanyak 200 juta rupiah. Jadi, korban berharap PM Angkatan Laut bisa ngenjuk keadilan. Kalaupun ada itikat baik dari pelaku, korban bisa nerima dengan bermusyawarah biar urusannya selesai dengan baik. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini, tetap di Gerbak. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua.
Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek Power by blido.id. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Dengan diresmikannya Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Mokasi Mirza masih di Gerbek. Wong tua dari tulang yang diduga santri Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralayo yang ditemukan di pinggiran Sungai Ogan dilakukan pemeriksaan di DVI Polda Sumsel. Eni Yunita berharap kalau itu memang benar tulang dari anaknya yang hilang di sungai 3 bulan kemarin. Tulang yang berupa bagian dari tulang kaki yang ditemukan warga di pinggiran Sungai Ogan digawa ke forensik Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Palembang. Tulang ini bakal dilakukan identifikasi lebih lanjut dan tulang ini diduga jasad dari santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralayo yang bernama Ahmad Zaki Zikri. Karena dugaan ini, wong tua dari almarhum datangi DVI Polda Sumsel untuk diperiksa dan untuk dijadi ke identifikasi. Eni Yunita berharap kalau ini memang benar bagian dari jasad anaknya yang hilang 3 bulan kemarin lantaran mandi di Sungai Ogan,
Tuguhan kuat ini dari celana yang terakhir digunakan ke almarhum Samu ikat pinggang waktu terakhir kali. Sekarang untuk sementara Eni Yunita laku ke pemeriksaan Samu ngedata ciri-ciri khusus dari anaknya. Walaupun dia berharap kalau itu memang benar bagian dari jasad anaknya, tapi keluarga sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Dari celana yang ditemukan, itu adalah celana anak saya, ikat pinggangnya juga. Jadi tadi pemeriksaan di VI ini apa aja nih Bu yang diperiksa tadi? Ya baru sebatas mendata dari warna kulit, secara biologis lah. Tadi. Kalau memang ini benar bagian tubuh dari anak kita tuh rencananya akan dimakamkan di mana Bu? Di Meranjat insyaallah. Salah siko pengasuh di Ponpes Al-Atifakiyah, Zuhaironi nyerita ke kalau awalnya tulang kaki ini ditemukan oleh budak-budak kecil yang lagi main di pinggir Sungai Ogan. Dia nyingok tulang itu di puskesmas sesudah dikabari oleh polisi. Pas dijingok, tulang itu masih sama dengan celana Samu ikat pinggangnya yang terakhir dipakai almarhum. Ini kemungkinan memang bagian dari jasad almarhum yang hilang 3 bulan kemarin. Sekitar 3 bulan. 3 bulan, 3 hari. 3 hari. Kita ke forensik Bayangkara ini apa yang dimintai keterangan dari tugas di sini? Pertama, biar memastikan positif niat apa tidak, khawatir nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Jangan sampai tulang itu bukan tulang dia gitu kan, tapi pastikan biar tidak ada berita lagi selain ini. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa tidak terima sudah dipecat oleh oknum kepala desa yang baru ngejabat inisial AK secara sepihak. 5 mantan perangkat desa Sri Geni Lama, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir, datangi kantor Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Lima wong mantan perangkat desa Sergeni Lama, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, didampingi kuasa hukumnya datangi kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan 5 mantan perangkat desa ini untuk melapor ke oknum kepala desa yang baru ngejabat inisial AK. Menurut keterangan kuasa hukum korban, laporan di Ombudsman ini terkait pemberhentian secara sepihak 5 perangkat desa. Pemberhentian ini diduga karena ke-5 perangkat desa ini ngedukung kades yang anyar ini pada saat pemilihan kepala desa. Ke-5 perangkat desa ini diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir yang semestinya di tahun 2023. Tak cuma itu, 4 dari 5 perangkat desa yang diberhentikan diganti sama keluarga kepala desa anyar tersebut. Mereka ini diberhentikan karena menurut kepala desa ya, karena mereka itu tidak mendukung kades yang ada sekarang. Lawan politik. Lawan politik. Lawan politik dalam hal seperti apa, Pak? Pemilihan kepala desa. Yang baru ini. Ini berawal dari pemilihan kepala desa sehingga pada akhirnya kepala desa baru itu dilantik pada bulan Februari tadi. Pada bulan Maret mulailah dia memberhentikan para perangkat desa yang dianggap, yang diduga tidak sejalan dengan mereka. Salah sikok perangkat desa yang diberhentikan, Kailani, mengungkap ke mereka tak tahu nian dasar mereka diberhentikan. Tapi diduga karena lain pendapat pada saat pemilihan kepala desa. Dirinya berharap Ombudsman bisa cepat nindak lanjuti. Tanpa alasan pendidikan. Sudah diomongin Pak Dian ya? Kok kenapa bisa diberhenti Pak? Kita kurang tahu. Apa dia dasar dengan tim kita tuh? Sekarang kita tidak ada salah apapun dengan Pak Desa. Sekarang lain pendapat dan tubuh. Pendapat seperti apa itu? Lain pilihan. Pilihan apa? Politik ya? Pilihan politik ya. Tentang apa itu? Tentang Pak Desa, penyelenggaraan desa. Jadi kita diberhenti itu tanpa diberitahu, tanpa apa? Surat? Tidak ada sama sekali. Sama sekali? Iya. Total tiba berhenti? Total tiba berhenti. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini. Tetap di Gerbek. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV,
kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo Dwi Galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngaruh ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita belum putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
Makasih Mirsa, masih di Gerbek. Duo terdakwa kasus korupsi tapal batas Plembang Banyuasin, Otong Iskandar selaku Direktur CV Jaya Prima, sama terdakwa Hairul Rizal selaku PPK jero kegiatan ini akhirnya resmi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Plembang, di mana terdakwa Otong Iskandar divonis setahun 10 bulan penjara, sedangkan terdakwa Hairul Rizal divonis 2 tahun 10 bulan penjara. Vonis ini yang sudah ditetapkan Majelis Hakim yang dipimpin Bongbongan Silaban di jero Pengadilan Tipikor Plembang, jero kasus korupsi tapal batas dengan kerugian negara sebesar 815 juta rupiah. Jero vonisnya, Majelis Hakim nyatu ke kedua terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor, di mana untuk terdakwa Otong Iskandar divonis selama 1 tahun 10 bulan penjara, denda sebesar 50 juta rupiah, dengan subsidiar 3 bulan penjara. Sudah itu hukuman ditambah bayar duit pengganti sebesar 20 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Hairul Rizal divonis selama 2 tahun 10 bulan penjara, denda sebesar 100 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, di mana untuk terdakwa Otong Iskandar dituntut selama 2 tahun 6 bulan penjara, denda 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara, lalu dihukum untuk bayar duit pengganti sebesar 20 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Hairul Rizal dituntut selama 3 tahun 6 bulan penjara, lalu bayar denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Sudah itu dihukum bayar duit pengganti sebesar 380 juta rupiah lebih dengan subsidiar 1 tahun 9 bulan penjara. Atas putusan ini, kedua terdakwa ngambil sikap pikir-pikir, sedangkan dari pihak jaksa penuntut umum ngambil sikap pikir-pikir. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, penyelidikan indikasi tindak pidana korupsi jero pembangunan Masjid Sriwijaya Plembang di kawasan Jakabaring masih terus diselidiki oleh pihak Kejati Sumsel, di mana para saksi mulai dilakukan pemanggilan sama pemeriksaan. Sudah itu, tim pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pengecekan lapangan pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Perkembangan penyelidikan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dilakukan oleh tim Kejati Sumsel ini masih terus dilakukan, di mana pihak penyidik dari pidana khusus Kejati Sumsel sudah memeriksa saksi-saksi jero kasus ini. Dari saksi yang dipanggil ialah Mukti Sulaiman, Mudai Madang, Dirut PT Yodya Karya, Dirut PT Berantas Abipraya, Dirut PT Indah Karya, sama Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Plembang. Selain meriksa para saksi, tim pidana khusus pun melakukan pengecekan ke lapangan di tempat pembangunan Masjid Sriwijaya Plembang. Terselik, tim pidana khusus Kejati Sumsel tengah meriksa denah sama APB yang sudah dilakukan oleh para pihak pengembang jero pembangunan ini. Pembangunan Masjid Raya, Masjid Sriwijaya Palembang. Hari ini dipanggil Mukti Sulaiman, itu Mata Sekda, ya. Hadir beliau. Murai Madang dijadwalkan hari ini, tapi yang bersangkutan berhalangan. Dijadwalkan kembali, kan, untuk pemanggilan kembali. Nah, ini yang dipanggil ini jabatannya, bukan nama perseorangan. Ada Direktur PT Yodya Karya, Direktur PT Berantas Abipraya, Dirut PT Indah Karya, hadir semua itu. Ini semua, dan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Itu hari ini semuanya diminta keterangan yang hadir. Sejauh ini masih saksi semua? Ya, semua masih saksi semua, dan semua pengawal bukti. Dan di hari ini juga bahwa tim penyidik melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Di lapangan sekarang. Kenapa Kak diperiksa di fisik? Ya, artinya melihat disamakan dulu. Kami konfrontir dengan saksi, cek fisik. Karena ini pembangunan fisik, ya mau tidak mau harus dilakukan tindakan. Nah, mengecek secara fisik. Tim pidana khusus Kejati Sumsel bakal terus meriksa saksi jero kasus ini
sampai kagetnya bakal ada penentuan tersangka sama kerugian negara. Di mana untuk anggaran pembangunan masjid ini kurang lebih 1 triliun, sedangkan dana yang baru terkucur 133 miliar rupiah. Sri Febriandi, PAL TV. Nah, mirsa berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga mirsa yang hilang nak diberita ke, datang be langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cak Ian bersama kru yang bertugas mengucap ke mau kasih atas perhatiannya. Dan tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, toyib, pintar-pintar galau. Anak asuh Ustadz ini ya. Hari ini kita ujian doa